Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan listrik statis, yakni untuk tema medan listrik. Silakan Anda sekalian bisa buka di e-book yang sudah saya share di halaman ke-7 atau nomor halaman 257. Judulnya medan listrik. Oke, kita ganti page-nya ke Microsoft Note. Nah, ini adalah beberapa ilustrasi yang saya ambil dari diktat atau dari e-book. Kita akan mulai. Jadi definisi medan listrik kalau kita baca di e-book, yang namanya medan itu adalah, bahasa sederhananya, medan listrik itu adalah wilayah. Jadi medan listrik itu adalah wilayah yang masih terkena gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, kalau kita lihat di rumus itu, maka dirumuskan E sama dengan F per Q0. Nah, kalau medan listrik itu adalah wilayahnya, maka yang kita hitung adalah seberapa kuat wilayah tadi terpengaruh oleh gaya listrik. Nah, seberapa kuat wilayah tadi terpengaruh gaya listrik itu yang kita namakan nanti sebagai kuat medan. Kuat medan listrik. Lambangnya E, satuannya Newton per Coulomb. Pada buku atau pada diktat dirumuskan bahwa E atau kuat medan listrik adalah F gaya Coulomb per Q0 muatan uji. Nah, maka di sini ada definisi baru. Kalau pada gaya Coulomb itu kita kenal istilah gaya Coulomb, kemudian ada muatan pertama dan muatan kedua, kemudian jarak. Kalau pada medan listrik, maka nanti istilah Q1 dan Q2 ini berubah menjadi Q dan Q0 dibagi R kuadrat. Apa itu Q dan Q0? Maka kita bisa buat ilustrasi kurang lebih begini. Jadi ini di sini ada, misalkan ini adalah muatan, ini adalah muatan, maka inilah yang nanti dikenal dengan istilah muatan sumber atau Q. Nah, muatan sumber adalah muatan yang memancarkan gaya listrik, sehingga di sekitar muatan ini nanti terpengaruh oleh gaya listrik yang dia keluarkan. Wilayah di sekitar muatan yang memancarkan gaya listrik inilah yang disebut sebagai medan. Begitu. Jadi yang semula Q1 dan Q2 itu diubah menjadi Q dan Q0. Dengan Q adalah muatan sumber yang ini. Ini namanya muatan sumber. Ini juga muatan sumber. Jadi muatan sumber bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau kita ilustrasikan begini, apa sih muatan sumber? Jadi misalkan saya punya muatan di sini positif misalkan, maka muatan ini kan akan memancarkan gaya listrik. Nah, muatan yang memancarkan gaya listrik ini namanya muatan sumber. Di sekitar muatan yang memancarkan gaya listrik, maka ini namanya medan listrik. Nah, untuk mengetahui seberapa kuat medan listrik ini, maka kita mengambil muatan lain untuk menguji. Namanya Q0. Ini yang disebut sebagai muatan uji. Di buku ada. Ini namanya muatan uji. Yang ini namanya muatan sumber. Satuannya sama-sama Coulomb. Jadi muatan uji ini gunanya untuk menguji seberapa kuat medan listrik di titik ini. Jadi muatan uji ini nanti bisa
geser-geser. Semakin dekat ke muatan sumber, maka kuat medannya semakin besar. Nah, kita lihat F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat menjadi Q1 dan Q2 menjadi Q dan Q0 per R kuadrat. Sehingga nanti gini, karena E adalah F per Q, maka E adalah F per Q. Q0 ya, sama dengan F-nya kan K, Q, Q0 per R kuadrat per lagi Q0. Jadi yang ini adalah F, yang ini adalah F, yang ini adalah Q0. Maka yang sama kita coret. Jadi yang sama Q0, ini Q0, sehingga tinggal K Q per R kuadrat. Nanti keterangannya ada di buku. Jadi yang kita pakai nanti rumusnya adalah yang ini, bahwa E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Artinya semakin besar muatan, semakin besar kuat medannya, semakin besar jaraknya, maka semakin kecil kuat medannya. Nah, kemudian nanti ada istilah arah kuat medan atau arah medan. Arah medan itu ditentukan oleh muatan sumbernya. Jadi nanti muatan sumber inilah yang akan menentukan kemana arah medannya. Jadi saya ulangi, muatan sumber inilah yang menentukan kemana arah medannya. Jadi ini adalah muatan sumber, yang ini adalah muatan ujinya. Biasanya dilambangkannya titik saja, titik A atau titik B gitu. Ini muatan uji, yang ini muatan sumber. Kalau muatan sumbernya negatif, maka arah kuat medannya adalah mendekati muatan sumber. Ya, saya ulangi. Kalau muatan sumbernya negatif, maka arah kuat medannya mendekati muatan sumber. Kenapa? Karena arah gaya dari muatan negatif itu ke dalam, ini ke sini, menarik ke dalam diri, menarik ke dalam dirinya sendiri. Sehingga kalau muatan sumbernya negatif, maka arah kuat medannya menuju ke muatan sumber, ketarik dia ke muatan sumber. Sebaliknya, kalau muatan sumbernya positif, maka arah kuat medannya itu meninggalkan muatan sumber. Kenapa? Karena arah gaya yang dikeluarkan oleh muatan sumber positif itu arahnya meninggalkan muatan itu. Sehingga kalau muatan sumbernya positif, maka arah kuat medannya meninggalkan muatan sumber. Jadi kalau saya tulis di sini, ini menuju muatan sumber, yang ini meninggalkan muatan sumber. Itu mudah-mudahan bisa dipahami.